Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan kita ke informasi seputar deflasi di mana Badan Pusat Statistik mencatat terjadi deflasi sebesar 0,02% pada Agustus 2023 ini. BPS menyebut deflasi pada Agustus didorong oleh kelompok pengeluaran makanan, minuman dan juga tembakau. Badan Pusat Statistik mencatat terjadi deflasi sebesar 0,02% pada Agustus 2023 jika dibandingkan dengan rata-rata harga bulan sebelumnya yaitu Juli 2023. Kelompok pengeluaran yang dominan mendorong deflasi secara bulanan pada Agustus 2023 ialah makanan, minuman, dan tembakau. Kelompok itu tercatat mengalami deflasi 0,25% month-to-month dan memberikan andil terhadap deflasi umum sebesar 0,07% month-to-month. Pada Agustus 2023, terjadi deflasi sebesar 0,02% secara bulan ke bulan, atau terjadi penurunan indeks harga konsumen atau IHK dari 115,24 pada Juli 2023 menjadi 115,22 pada Agustus 2023. Sementara itu, secara year on year, terjadi inflasi sebesar 3,27%, atau secara tahun kalender terjadi inflasi sebesar 1,43%. Sementara itu dari sisi komponen, Badan Pusat Statistik mencatat adanya deflasi pada komponen harga diatur pemerintah dan harga bergejolak, masing-masing mencatat deflasi 0,02% dan 0,51% month-to-month. Sedangkan komponen inti tercatat mengalami inflasi 0,13%. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya pemirsa, berdasarkan data BPS, indeks harga konsumen Agustus 2023 tercatat deflasi sebesar 0,02% secara bulanan. Adapun secara tahunan masih tercatat inflasi 3,27%. Dengan angka tersebut, Bank Indonesia menyatakan bahwa inflasi masih terjaga dalam kisaran sasaran 3 plus minus 1%. Bank Indonesia meyakini inflasi yang terjaga merupakan hasil nyata dari konsistensi kebijakan moneter serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan juga pemerintah melalui penguatan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan di berbagai daerah. Ya, dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia pun meyakini inflasi di sisa tahun 2023 tetap terkendali dalam kisaran sasaran 3 plus minus 1% dan 2,5 plus minus 1% pada 2024. Artinya ada target penurunan di tahun depan. Lebih lanjut, Bank Indonesia menyebutkan bahwa inflasi inti juga tetap terjaga rendah, di mana inflasi inti pada Agustus 2023 tercatat sebesar 0,13% secara bulanan atau stabil dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya. Sedangkan secara tahunan, inflasi inti Agustus 2023 tercatat sebesar 2,18%. Sementara itu pemirsa, kita kembali ke deflasi. Bank Indonesia menyebutkan bahwa deflasi pada Agustus 2023 kemarin ini disebut tertahan oleh inflasi dari komoditas beras. Di tengah deflasi, komoditas beras ternyata masih konsisten mencatatkan inflasi. Lantas seberapa besar inflasi komoditas beras pada Agustus 2023 yang lalu? Berikut kami rangkum informasinya. Di tengah catatan deflasi secara umum pada bulan Agustus 2023, ternyata BPS menyebut bahwa komoditas beras tetap mengalami inflasi. BPS bahkan mengungkapkan beras merupakan komoditas yang menyumbang andil inflasi terbesar pada Agustus 2023. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini menjelaskan, pada Agustus 2023 beras memberikan andil inflasi terbesar yaitu 0,05% secara bulanan. Secara kumulatif hingga Agustus 2023 beras mengalami inflasi sebesar 7%. Bahwa beras juga merupakan komoditas yang menyumbang andil inflasi terbesar di Agustus 2023, maka kami sampaikan secara khusus untuk tinjauan khusus mengenai beras. Berikut, meskipun secara umum terjadi deflasi di tingkat nasional, beras tetap mengalami inflasi. Setelah sempat tinggi di bulan Februari dan melandai di Mei, Juni, dan Juli, pada Agustus ini inflasi beras kembali mengalami peningkatan dan menjumbang andil terbesar yaitu sebesar 0,05% secara month to month.
Selama 8 bulan terakhir atau year to date, beras mengalami inflasi 7,99%. Dari 90 kota yang dipantau BPS, 86 kota mengalami inflasi berat selama 8 bulan terakhir. Selain itu, BPS melaporkan bahwa harga beras eceran dan grosir pada Agustus 2023 meningkat secara bulanan dan secara tahunan. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, terkait inflasi komoditas beras, BPS mengungkapkan bahwa kenaikan harga beras telah terdeteksi di level produsen. Kenaikan ini dipicu oleh kenaikan harga gabah, baik gabah kering giling ataupun juga gabah kering panen. Ya, selain itu BPS menyebut bahwa jumlah produksi beras saat ini berkurang karena sudah melewati masa panen yang jatuh pada bulan Juli lalu. Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Permata, ada Joshua Pardede, yang mengingatkan bahwa pemerintah ini akan ada risiko inflasi dari beras yang masih relatif akan cukup tinggi. Pasalnya harga beras sangat dipengaruhi oleh pupuk yang tidak kunjung turun, serta juga ada faktor dari El Nino. Badan Pusat Statistik atau BPS bahkan mencatat harga beras eceran naik 1,48% secara bulanan pada Agustus 2023. Sedangkan secara tahunan pemirsa juga mengalami kenaikan 13,76%. Menurut Joshua, seiring dengan perang Rusia dan juga Ukraina yang masih berlanjut, harga pupuk tidak kunjung turun, yang kemudian inilah yang berujung pada biaya produksi yang relatif masih tinggi. Oleh karena itu, untuk merespon hal tersebut, pemerintah dinilai perlu melakukan intervensi subsidi pupuk dalam rangka meminimalkan biaya input dari pertanian. Dan selain itu, pemerintah juga dinilai perlu untuk menaikkan kuota impor beras dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan domestik. Dan untuk intervensi dari sisi konsumen, pemerintah perlu secara rutin melakukan operasi pasar serta mendorong daerah untuk menyediakan gudang di daerah-daerah strategis untuk memastikan distribusi tetap aman. Ya, selanjutnya pemirsa, selain komoditas beras, ternyata ada komoditas pengeluaran lainnya yang turut menyumbang inflasi di tengah deflasi yang terjadi pada Agustus 2023. Berikut informasinya. Badan Pusat Statistik mencatat menjadi penyumbang inflasi di Indonesia sepanjang Agustus 2023. Inflasi sektor pendidikan ini melawan arus data-data nasional yang secara bulanan terjadi deflasi sebesar 0,02% pada Agustus 2023. Bahwa pada Agustus 2023 ini terjadi inflasi sebesar 0,86% pada kelompok pendidikan dan andilnya adalah sebesar 0,05%. Komoditas utama penyumbang andil inflasi kelompok pendidikan pada Agustus 2023 adalah biaya akademi atau perguruan tinggi dengan andil inflasi 0,02%. Kemudian diikuti oleh biaya sekolah menengah atas, biaya sekolah dasar, dan biaya sekolah menengah pertama dengan andil inflasi masing-masing 0,01%. Dalam data BPS, inflasi sektor pendidikan pada Agustus 2023 utamanya disebabkan oleh biaya akademi atau perguruan tinggi. Kelompok pendidikan ini mengalami kenaikan inflasi 0,02%. Selanjutnya pada kelompok pendidikan SD hingga SMA, terjadi inflasi sebesar masing-masing 0,01%. Sebagai informasi, BPS mengumumkan inflasi Indonesia secara tahunan sebesar 3,27% pada Agustus 2023. Namun secara bulanan BPS justru mencatat terjadi deflasi sebesar 0,02%. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, dalam konferensi pers, BPS menjelaskan bahwa komoditas utama penyumbang inflasi kelompok pendidikan pada Agustus 2023 adalah biaya akademi atau perguruan tinggi dengan andil inflasi 0,02%. Selanjutnya pemirsa diikuti oleh biaya sekolah menengah atas, sekolah dasar, dan juga sekolah menengah pertama dengan andil inflasi masing-masing 0,01%. BPS merinci inflasi kelompok pendidikan ini cenderung terjadi pada rentang Juli hingga September, di mana pada periode tersebut bersamaan dengan dimulainya tahun ajaran baru bagi SD hingga SMA. Lebih lanjut, dalam data BPS, kelompok pendidikan pada Agustus 2023 mengalami inflasi secara tahunan sebesar 2,07%. Hal itu mencerminkan terjadi kenaikan indeks dari Agustus 2022. Meski demikian, BPS menegaskan bahwa andil kelompok pendidikan pada inflasi Agustus 2023 lebih rendah bila dibandingkan dengan Agustus 2021 dan Agustus 2022. Artinya, ada tren penurunan, di mana pada Agustus 2021 andil inflasi kelompok pendidikan adalah
0,07% dan pada bulan Agustus 2022 mencapai 0,1%. Dan itu dia pemirsa beberapa hal yang menjadi penyumbang terkait dengan deflasi di bulan Agustus yang tercatat sekitar 0,02%. Namun ternyata ada beberapa komponen ataupun juga komoditas yang menjadi penyumbang dari segi yang masih mencatatkan inflasi begitu ya. Tadi kita lihat bahwa dari harga komoditas beras dan juga pendidikan pemirsa. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dan target inflasi plus minus 1 di angka 3 sampai 4% ini diharapkan pemirsa tetap stabil sampai dengan penurunan tingkat inflasi di tahun 2024 lebih rendah dari target di 2023 ini. Dan kami akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda pariwara.